pembahasannya soal apa aja tadi dalam bukan domisili saya untuk bilang. Tapi sudah ada perbincangan. Domisili saya untuk bilang. Tapi sudah ada perbincangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Kabinet dari Presiden Prabowo Subianto dan Gibran ini kelihatannya kita sudah mulai mendapat gambaran utuh ya, karena pemanggilan para menteri-menterinya dan calon wakil menteri serta kepala badan sudah selesai. Bahkan juga pembekalan selama 2 hari yang dibagi, pembekalan hari pertama untuk para menteri dan yang kedua untuk para calon wakil menteri dan kepala badan itu juga sudah selesai di Hambalang. Jadi kita kira-kira sudah bisa membayangkan nanti seperti apa kabinetnya, jumlahnya berapa, kemudian yang paling penting itu kan juga arah kabinetnya kemana. Dari figur-figur yang diundang oleh Pak Prabowo untuk membantu itu, kita akan tahu seperti apa nanti kebijakan atau arah dari kebijakan kabinet ini. Kendati kita tahu bahwa selalu disebutkan tidak ada yang namanya visi menteri, apalagi visi wakil menteri, yang ada visi presiden. Tapi tetap saja siapa yang menjadi menterinya itu juga akan menentukan bagaimana arahnya, arah kebijakan nanti pemerintah dari Prabowo, Subianto, dan Gibran ini. Dan ini rupanya sekarang ini setelah semuanya selesai, netizen itu mulai memperhatikan hal-hal yang lebih kecil, dan hal yang kecil itu tapi ternyata bisa kemudian juga membawa kita mendapat gambaran akan seperti apa kabinetnya Prabowo Gibran itu nanti. Salah satunya ini yang sekarang sedang ramai di media sosial, terutama di akun X, itu adalah aksi, ya saya menyebutnya begitu ya, Haji Giring Ganesa Djumario. Ini politisi PSI yang juga pernah menjadi ketua umum, itu ketika dia dipanggil oleh Pak Prabowo untuk hadir ke Kartanegara ini pada hari kedua ya, hari Selasa, berarti tanggal 15 kemarin. Dan setelah dia ketemu dengan Pak Prabowo itu kan kemudian dia diminta menjelaskan kepada wartawan apa saja yang dibicarakan dengan Pak Prabowo, dan kemudian wartawan juga menanyakan pos kementerian apa nanti yang dia tempatkan atau di mana dia akan ditempatkan. Nah, pada sesi itulah kemudian terlihat ini, saya nggak tahu apakah ini dia hanya keselio lidah atau memang dia tidak paham. Ketika ditanya oleh wartawan akan ditempatkan di mana, dia menjawab bahwa itu bukan domisili saya. Saya tadinya nggak terlalu percaya, ya gitu. Saya mencoba mencari sumber resminya, dan kemudian ketemu memang diwawancari setelah dia selesai bertemu dengan Pak Prabowo. Agak panjang, tapi yang viral ini soal dia menyatakan bahwa itu bukan domisilinya itu. Saya mau berterima kasih kepada Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, juga Wakil Presiden terpilih Mas Gibran yang sudah mempercayakan saya, dan juga terima kasih buat Pak Prabowo juga yang sudah mengundang saya ke sini. Tadi duduk sebentar, diberikan arahan mengenai beberapa hal, dan yang jelas kita punya sebuah tanggung jawab besar untuk kedepannya membangun bangsa dan negara ini. Dan di kesempatan yang baik ini saya juga mau ucapkan selamat pada Mas Kaisang dan juga Mbak Erina yang hari ini alhamdulillah lahir putri pertamanya. Kita doakan cinta dan doa untuk keluarga Mas Kaisang dan Mbak Erina. Sebelum saya tutup, sebenarnya saya mau bilang terima kasih juga sekali lagi. Terima kasih buat Presiden terpilih Bapak Prabowo, buat Mas Gibran, dan juga buat Bapak Jokowi. Terima kasih. Pokoknya hari ini luar biasa. Terima kasih. Terima kasih buat ibu saya dan juga buat istri saya. Terima kasih. Tadi pembahasannya soal apa aja tadi dalam bukan domisili saya untuk bilang. Tapi sudah ada perbincangan ke sana. Udah. Komen yang lebih ke bidang pembahasan. Ya sebetulnya seputar apa yang kemarin juga dibicarakan sama Bang Fadlizon, bahwa kita punya tugas besar untuk membangun bangsa dan negara, dan juga tugas besar untuk reinventing the Indonesian culture and Wamendikbud ya, Mas? Wamendikbud?
Tapi akan kerja bareng. Sebelumnya kita akan kerja bareng Pak Fadlizon. Oh, nanti akan sama Pak Pak Fadlizon. Prabowo aja dong. Berarti kerjasama sama Pak Fadlizon Ya, bersinergi begitu. ya nanti Pak Prabowo yang jawab. Pak Prabowo yang jawab. Oke. Ya memang tadi dia menjawab ketika ditanya itu bukan domisilinya, tetapi sebenarnya dia memberi clue. Kelihatannya Giring ini akan menjadi Menteri Kebudayaan ini ya, ini sebuah kementerian baru yang dipisah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dikti ya. Dan menterinya di situ nanti adalah politisi senior dari Gerindra, Fadlizon. Karena tadi kan Giring juga menyebutkan bahwa ya kira-kira sama dengan seperti yang dibicarakan dengan Pak Fadlizon. Jadi Giring ini akan jadi wakil menteri kebudayaan lah kira-kira. Yang jadi persoalan kok dia tadi menjawab domisili. Ini netizen ada yang menduga ini mungkin maksudnya domain ya. Saya juga menduga mungkin masuknya domain ketika misalnya katakan ditanya oleh Mas Giring mau Anda nantinya mau ditempatkan di mana, di kementerian apa misalnya gitu. Dia kan harusnya menjawabnya, wah itu bukan domain saya, itu silakan nanti biar menunggu Pak Prabowo yang memberikan penjelasan. Dan ini sebenarnya semacam fatsun saja karena masih ada kemungkinan kan posisi-posisi di antara mereka yang dipanggil oleh Pak Prabowo itu nanti berubah-ubah. Jadi kalau sekarang mereka sudah memastikan bahwa mereka akan menempati pos ini, itu satu secara fatsun politik mungkin kurang bagus. Yang kedua bisa saja nantinya berubah. Jadi harusnya dia menjawab itu bukan domain saya, bukan domisilinya. Nah gara-gara jawaban inilah kemudian netizen itu banyak yang jadikan itu bahan olok-olok gitu. Tapi ada juga yang menanggapi secara serius. Kenapa? Karena mereka khawatir ya bahwa mereka-mereka yang akan duduk di kabinet ini kan diamanahi untuk mengelola APBN atau uang pajak rakyat. Nah, kalau dengan kualitas semacam Giring, ya orang kemudian jadi tidak percaya ya, karena dia tidak bisa membedakan antara domisili dan domain ya. Kalau domisili ini kan maksudnya tempat tinggal ya, alamat dia tempat tinggal gitu. Mungkin saya kalau berhusnuzon ya, Giring ini hanya keselio lidah sajalah gitu ya, karena diwawancarai wartawan rame-rame semacam itu gitu. Tapi kalau itu dia memang tidak bisa membedakan antara domain dan domisili, memang itu ya sangat parah, sangat berbahaya. Kapasitas seperti itu bisa menjadi wakil menteri begitu. Dan yang saya juga membaca ada netizen juga yang mengingatkan bahwa ini betul-betul Pak Prabowo harus fokus pada pembangunan SDM ya, sumber daya manusianya ketimbang infrastruktur. Karena kalau Pak Prabowo ini mengaku dia akan meneruskan kabinetnya Pak Jokowi atau pemerintahnya Pak Jokowi, kan Pak Jokowi ini orangnya fokus pada infrastruktur sehingga kita kemudian sumber daya manusianya itu sangat rendah. Ya di kawasan Asia Tenggara saja kita ini IQ-nya termasuk terendah sejajar dengan Timur Timur, negara yang lebih belakangan merdeka begitu. Jadi kalau kemudian menterinya sekelas Giring itu kan ya mereka sebaiknya Pak Prabowo ya lebih baik fokus dulu membenahi sumber daya manusianya. Ya dia kan Giring, orang seperti Giring saja bisa jadi menteri, seperti apa kualitas dari rakyat kita itu kan. Tapi ada juga yang menanyakan Giring itu sekolahnya di mana ya gitu ya. Seingat saya dia pernah kuliah kok Giring itu di Paramadina, tapi kan kemudian dia tidak sampai lulus. Saya tidak menyebutnya DO ya, dia tidak lulus di situ. Apakah kemudian dia ngambil lagi kuliah lagi di perguruan tinggi lain? Saya tidak tahu. Ataukah dia kemudian mendapat gelar doktor kehormatan seperti halnya Raffi Ahmad dari Thailand? Saya juga tidak tahu. Nah, tapi ini meskipun bercanda-canda para netizen ini kita mesti jadikan hal ini yang sangat serius ya, karena bagaimanapun juga kabinet ini satu adalah wajah dari bangsa Indonesia. Artinya kan harusnya mereka yang masuk ke dalam kabinet itu adalah dipilih orang-orang yang terbaik gitu ya, karena mereka ini nantinya akan diberi amanah untuk mengelola bidang masing-masing dan bertanggung jawab untuk meningkatkannya. Kalau Giring katakanlah misalnya di bidang kebudayaan, ya dia harus soal penguasaan dia soal budaya dan sebagainya itu harus bagus begitu ya. Tetapi kalau dengan kualitas semacam itu ya orang kemudian jadi khawatir dengan pemerintahnya Prabowo ini. Selain Giring ini ternyata kita juga masih banyak mendapat kejutan-kejutan ya. Karena ternyata isi kabinet itu nanti tidak hanya mereka-mereka yang dipanggil ke Kertanegara, tapi ada juga yang belakangan masuk. Yang jelas yang belakangan masuk itu adalah mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Polisi Budi Gunawan. Kan dia tidak hadir di Kertanegara, tetapi ternyata pada pembekalan hari pertama itu dia kedapatan hadir di sana dan dipastikan dia akan menjadi salah satu calon
menteri. Kita belum tahu posisinya seperti apa. Nah, rupanya media juga mendapat kejutan lain. Ada satu nama yang kemudian juga waktu itu tidak dipanggil ke Kertanegara, tapi kemudian bergabung dalam pembekalan bersama dengan para calon wakil menteri. Dia ini adalah tokoh yang juga cukup kontroversial, yakni pemilik lembaga survei Indobarometer, Kodari. Kodari itu kedapatan foto-fotonya dia sedang bersama para calon wakil menteri ya, di Hambalang. Dan ini saya baca di Detik, ini ketika diwawancara Detik, dia mengaku bahwa dia memang hadir di sana, dan kemudian dia bahkan sempat berbincang-bincang dengan Pak Prabowo dan dia memuji pelaksanaan retreat ini ya selama 2 hari disebutnya begitu di Hambalang. Tetapi ketika ditanya apa posisi yang akan diberikan, dia tidak menjawab gitu. Apakah bisa jadi calon wakil menteri atau lembaga, karena tidak semua yang diundang oleh Pak Prabowo ke Kertanegara itu kemudian jadi menteri dan calon wakil menteri. Kodari kenapa disebut kontroversial, kan dia ini memang pemilik lembaga survei yang dikenal sangat dekat dan daihatnya Pak Jokowi. Bahkan dia ini termasuk juga pendukung gerakan 3 periode, terang-terangan semacam itu. Dan ketika kemudian 3 periode itu batal, gagal karena ditolak oleh terutama Ibu Megawati, ya dia kemudian juga membuat gerakan yang dia sebut sebagai Prabowo Jokowi. Jadi Prabowo yang menjadi presiden, Jokowi menjadi calon wakil presidennya gitu. Nah, setelah gerakan ini gagal, dia akhirnya menjadi pendukung dari pasangan Prabowo Gibran. Nah, kira-kira apa ya yang tepat posisinya? Kalau pemilik lembaga survei seperti Hasan Nasbi kan sudah mendapat posisi sebagai kepala kantor komunikasi presiden gitu ya. Kalau Kodari ini kira-kira apa tepatnya? Karena kalau di Kominfo kelihatannya posisinya juga sudah terisi. Di Kominfo yang akan jadi menteri nya itu adalah politisi dari Golkar, Mutia Hafid, begitu ya disebut namanya. Dan kemudian calon wakil menterinya itu ada 2, Nezar Patria yang sekarang sudah menjadi wakil menteri, dan satu lagi Haikal Hasan Baraas. Ini adalah satu dulu dikenal sebagai tokoh 212, tapi belakangan ini kemudian dia sudah tidak diakui lagi lah oleh gerakan 212 karena gerakan-gerakan dia, langkah-langkah politik dia yang dianggap kontroversial. Jadi memang kabinetnya Pak Prabowo ini masih penuh kejutan, dan betul seperti dikatakan oleh Dasko bahwa ini akan sangat dinamis sampai tanggal 19 sebelum pelantikan, artinya sampai besok itu mungkin masih akan ada perubahan-perubahan, ada wajah baru lagi yang muncul, dan bukan tidak mungkin juga wajah baru itu akan mengejutkan. Di luar itu yang juga bikin kita kaget itu adalah pernyataan mantan penasihat KPK Abdul Hai Hamahua gitu, yang dia menyatakan bahwa kalau lihat figur-figurnya ini, kata dia 90% ini terlibat dalam kasus korupsi. Nah, kenapa dia sampai menyebut angka 90% itu? Karena ya mayoritas sekarang ini kalau menteri-menteri yang masuk ke dalam kabinet lagi itu adalah menteri-menteri dari era Jokowi, yang pada waktu di Jokowi itu mereka terlibat dalam kasus korupsi, tapi kemudian sudah ada yang dipanggil oleh aparat penegak hukum, tapi kasusnya ternyata kemudian tidak berlanjut. Jadi bagaimana Anda dengan gambaran kabinet yang ada sekarang gitu? Kalau saran saya, kita tetap memberikan ruang skeptisisme. Jangan terlampau cepat menyimpulkan, tapi juga jangan terlampau berharap terlampau banyak gitu. Saya sih nggak menyalahkan kalau Anda melihat komposisi yang ada sekarang itu, kemudian Anda menjadi skeptis, bahkan putus asa. Tetapi saya kira ya kita mesti memberikan ruang juga mereka untuk bekerja, dan kemudian sampai terbukti sebaliknya baru kita akan memberikan evaluasinya. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.